Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel Epic Story. Kali ini channel Epic Story akan menceritakan sebuah kisah mengenai karomah Syekhona Kholil, ulama karismatik Pulau Madura. Syekhona Kholil bernama asli Muhammad Kholil. Beliau putra dari Kiai Haji Abdul Latif, warga desa Kemayoran, Kecamatan Kota, Bangkalan. Mbah Kholil lahir pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 H atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi. Sejak kecil, beliau dididik sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Kholil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa, kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fiqh dan nahwu. Bahkan, beliau sudah hafal dengan baik kitab Nasham Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu, sejak usia muda. Melihat bakatnya dalam ilmu agama yang luar biasa, orang tua Mbah Kholil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi, Pasuruan. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan di Sidogiri. Kehausannya akan ilmu agama terus bertambah. Mbah Kholil muda berkeinginan untuk menimba ilmu ke Makkah. Niatnya itu tidak disampaikan kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada orang tua. Mbah Kholil akhirnya pergi ke pesantren di Banyuwangi dan nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Kholil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak bagi teman-temannya. Menginjak usia 24 tahun, Mbah Kholil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Di Mekah, Mbah Kholil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Makkah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Said Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud As-Syarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bima, Sumbawa. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Kholil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Sepulangnya dari Mekah, Mbah Kholil dikenal sebagai seorang ahli fiqh dan tarekat. Bahkan beliau dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafiz, hafal Al-Quran 30 juz. Sepulang dari Mekah, Mbah Kholil mendirikan pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan. Tak butuh waktu lama, banyak santri berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun, setelah putrinya, Siti Hatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Kholil kemudian mendirikan pesantren lagi di daerah Demangan, 1 km dari pesantren lama. Di pesantren baru ini, Mbah Kholil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hasyim Asy'ari, dari Jombang. Kemudian banyak santri-santri lain yang menimba ilmu agama dari Mbah Kholil. Selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, ada juga Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo Asem Bagus, Situbondo. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernah menjabat sebagai Rais AMNU, tahun 1947 sampai tahun 1971. Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Kiai Haji Maksum, pendiri pengasuh Pondok Pesantren Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Rembang. Kiai Haji Muhammad Sidik, pendiri, pengasuh Pesantren Sidikiyah, Jember. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Kiai Haji Zaini Munim, pendiri, pengasuh pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo dan puluhan kiai besar lainnya. Syekhona Kholil memiliki banyak santri yang tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Bahkan, sebagian di antaranya menyandang gelar pahlawan nasional. Seperti pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
Kiai Haji Wahab Hasbuloh hingga Kiai Haji Asad Syamsul Arifin Situbondo. Salah satu ajaran Syekhona Kholil yang masih relevan sampai saat ini dan selalu dipegang teguh oleh semua muridnya adalah hubul watan minal iman, yang artinya adalah, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Karomah Syekh Kholil. Yang pertama, Syekh Kholil pergi ke Mekah naik kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air. Suatu ketika di Bangkalan, Syekhona Kholil, Syekh Kholil, ditemani Kiai Syamsul Arifin ayahanda Kiai Asad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asyik berdiskusi matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan salat asyar, sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan salat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekhona Kholil memerintah Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air untuk dipakai perjalanan menuju Makkah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Kholil menatap ke arah Makkah. Tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, azan asyar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Kholil dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju saf pertama untuk melaksanakan salat asar berjamaah di Masjidil Haram. Yang kedua, mengobati anak pecandu gula dikisahkan oleh KH Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember. Terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengonsumsi gula berlebih, bahkan setiap hari anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu nyabis sowan ke Syekh Kholil Bangkalan. Di hadapan Syekh Kholil ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula. Ia berharap agar sang Syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang mendera anaknya. Namun Syekh Kholil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap hari, dimakan begitu saja. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Kholil untuk datang kembali ke rumahnya seminggu kemudian. Setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengonsumsi gula. Konon, selama seminggu Syekh Kholil bertirakat, tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu maka harus mengerjakannya dulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh jika ingin larangannya dipatuhi. Yang ketiga, tertawa keras saat salat. Sewaktu salat jamaah yang dipimpin seorang kiai pesantren tempatnya mencari ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai salat sang kiai menegur Syekh Kholil muda atas sikapnya tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata Syekh Kholil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya ia menjawab hal yang menyebabkannya tertawa keras, bahwa ketika salat berjamaah berlangsung dia melihat sebuah berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut sang kiai sadar dan malu atas salat yang dipimpinnya. Karena sang kiai ingat bahwa selama salat berlangsung dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri yang mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. Yang keempat, ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Kholil pernah ditahan oleh penjajah Belanda, karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial Belanda di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Kholil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekh Kholil, malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan, karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Syekh Kholil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Kholil untuk dibebaskan. Demikianlah video singkat ini kami buat secara naratif berdasarkan beberapa sumber yang kami kumpulkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Wassalam.